Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Bastian Nurul Jadid. NIM 2015 123. Di sini saya akan menjelaskan proses of research. Proses of research menurut ahli Sukma Dinata, penelitian sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis atau pengelolaan data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Hillway, diungkapkan dalam bukunya Introduction to Research, yang mendefinisikan bahwa penelitian merupakan metode studi yang sifatnya mendalam dan penuh kehati-hatian dari segala bentuk fakta yang bisa dipercaya atas suatu masalah tertentu guna untuk membuat pemecahan masalah tersebut. Formulating research question. Research question adalah sebuah pertanyaan yang jelas, terfokus, singkat, kompleks, dan diperdebatkan, yang ada di sekitar dan menjadi pertanyaan utama dari riset. Research question sebaiknya menanyakan sebuah pertanyaan tentang sebuah isu yang kita benar-benar tertarik tentang itu. Langkah-langkah dalam menentukan research question: pilih sebuah topik umum yang menarik. Bahkan penelitian akademik harus fokus pada sebuah topik di mana penulis dan orang awam memahaminya. Penulis harus memilih sebuah topik yang luas di mana mereka benar-benar ingin tahu lebih jauh. Yang kedua, lakukan beberapa penelitian pendahuluan pada topik umum yang ingin diteliti. Lakukan beberapa penelitian cepat dalam periode sekarang dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik untuk melihat apa yang telah terjadi dan membantu kamu mempersempit fokus penelitian. Pertanyaan apa yang muncul setelah penelitian awal ini? Yang ketiga, pertimbangkan pembaca. Untuk hampir semua paper akademik, pembacanya tentu akademisi, tapi selalu perhatikan pembaca ketika mempersempit topik dan mengembangkan pertanyaanmu. Akankah pembaca akan tertarik dengan pertanyaan ini? Yang keempat, mulai mengajukan pertanyaan. Ini dimaksudkan untuk diri sendiri. Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, mulai tanyakan diri Anda pertanyaan yang dimulai dengan bagaimana dan mengapa tentang topik yang Anda angkat. Yang kelima adalah hipotesis. Setelah memulai dengan pertanyaan, pikirkan tentang jalan apa yang akan Anda ambil, kemana penelitian akan membawa Anda, dan argumen macam apa yang diharapkan mendukung. Kemudian, developing literature review. Menurut Hasibuan, literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain, tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dapat juga dimasukkan sebagai pembanding dari hasil penelitian yang akan dicobakan di sini. Semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir dalam artian 3 tahun terakhir, dan memadai.
Langkah-langkah mengembangkan literatur review yaitu cari literatur yang relevan. Yang kedua, mengevaluasi sumber. Yang ketiga, identifikasi tema, debat, dan kesenjangan. Yang keempat, garis besar struktur. Yang kelima, tulis ulasan literatur. Kemudian data collection. Menurut ahli, metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sumber data bisa terdapat dua sumber data, yaitu data premier, data penelitian yang diperoleh sendiri melalui wawancara, observasi, tes, kuesioner, pengukuran fisik dan percobaan laboratorium. Kemudian sumber data sekunder, data yang diperoleh dari sumber kedua, dokumentasi lembaga, biro pusat statistik, rumah sakit, lembaga institusi. Dan kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang pertama adalah kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Yang kedua, observasi. Pengamatan melibatkan semua indera: penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa. Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik. Yang ketiga, wawancara. Pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telepon atau telekonferensi. Dan jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti. Yang keempat adalah dari dokumen. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Kemudian data analisis. Menurut Taylor 1975, analisis data adalah proses yang menentukan bisnis secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan, dan sebagai upaya untuk memberikan bantuan dan tema ke hipotesis. Menurut Lexi J. Moleong 2002, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan unit dasar deskripsi. Analisis data bisa dibedakan menjadi dua, yaitu analisis data deskriptif dan analisis data inferensial. Analisis data deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambar dari data yang dikumpulkan tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian. Analisis data inferensial adalah teknik menganalisis data menggunakan statistik dengan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis inferensial menggunakan rumus statistik tertentu. Hasil perhitungan formula akan menjadi dasar untuk generalisasi sampel untuk populasi. Dengan kata lain, analisis inferensial berfungsi untuk menggeneralisasi hasil studi sampel untuk populasi. Report writing findings and discussion. Penyajian hasil dan pembahasan dalam analisis terdapat dua jenis, yaitu penyajian hasil dan pembahasan dalam analisis kuantitatif dan kualitatif. Data yang telah terkumpul
Eh, Penyajian hasil dan pembahasan dalam analisis kuantitatif, yaitu data yang telah terkumpul berupa tumpukan kuesioner menurut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden yang besar jumlahnya, atau data yang berupa sejumlah angka-angka yang telah terkumpul, kemudian harus dianalisis untuk selanjutnya diinterpretasikan untuk diformulasikan dan kemudian dijadikan sebagai salah satu bagian pada laporan hasil penelitian. Umumnya bentuk penulisan data ini berupa sekumpulan angka-angka. Yang kedua, penyajian hasil dan pembahasan dalam analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif pada umumnya bersifat satu, berwujud kata-kata, naskah-naskah, dan dalam angka-angka. Yang kedua, terkumpul melalui aneka metode seperti observasi, wawancara, pengajian terhadap dokumen, dan lain-lain. Yang ketiga, perlu diolah terlebih dahulu sebelum siap dipakai. Analisis data secara kualitatif meliputi kegiatan reduksi fakta, atau yang dimaksudkan untuk mengintegrasian, kemudian mentransformasikan dan penyorotan data ketika dipresentasikan, yang dapat membantu untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari isu yang dikaji dan untuk perumusan kesimpulan. Organisasi data atau pengumpulan data mengikuti tema, butir-butir pemikiran tertentu untuk membuat kategori yang lebih spesifik. Dan interpretasi data, yaitu membuat keputusan-keputusan dan menarik kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Dan saya rasa sekian penjelasan dari saya mengenai tentang proses of research. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.